Assalamualaikum teman-teman. Kalian semua, sama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi nonton channel ini. Nampak gagal gajian. Ini si abang ini nggak tahu aku namanya ya kan. Termasuk inilah rajin mengawal kasusnya si Agus ini. Ini tadi videonya tentang bapak si Agus. Datang sama si Agus, sama si Wawa, sama nggak tahu siapa lagi ya kan. Datang ke tempatnya si Fahad, jumpa sama tim-timnya. Itu gimana kabarnya? Semoga saya Apa katanya ya? Sebentar. Halo guys, hari ini kita kumpul. Halo guys, kata si Bandung. Ya, hadir bapaknya Agus ya. Agus juga hadir di sini. Tetap semangat ya Gus, sehat Gus. Udah banyak kemarin udah kamu doakan marah kamu ya Gus. Tenang Gus, masih terus kita berjuang membela kamu. Ya, Berjuang katanya, membela kaum membela lemah. kaum lemah ini kita bela betul kamu Gus. Bukan ngarang-ngarang. Kita pakai ilmu dan punya pengalaman Gus ya. Jadi lawyer-lawyer yang nggak bicara sembarang-sembarang itu Katanya dia pengalaman, nggak sembarangan. Dia akan kukuh melawan pengacara-pengacara yang dari pihak Tenovi yang katanya bicara asal ngomong katanya. Nggak berkaca dia kan. Padahal dia yang sembarangan ngomong, yang suka hati dia ngomong. Saya nak jirit dia ngomong. Apalagi katanya. kita oh dia harus kalau mereka fitnah lain segera daftar ya, daftar gugatan semua wakil donatur. Kemudian kalau kalian nggak daftar dan kalian bohong, awas kalian, gua hajar, gua pidanain kalian semua. Sama ya Gus ya, pembela kaum lemah bersama Agus. Mau dilaporkan ya semua orang. Laporlah sana. Kau juga yang penting ngurusi laporanmu. Berapa banyak orang yang mau kau lapor? Donatur mau kau lapor, 8.000 orang itu. Udah gila-gilanya kau. Ah, ini kata bapaknya kayaknya ngerti agama. Infak yang sudah diberikan itu tidak bisa diambil kembali. Bapak kan di Aceh ya, Godon ya. Ya, di sana kan haram di Mekah. Jadi saya belajar di sana di Istilah. Bahkan anak-anak saya ini. Wanda bising lah. Mandi teriak-teriak, kenapa ya? Jadi datang saya ke Jakarta, di mata saya diam. Apakah di sini orang Islamnya sama orang hati? Ya, macam mana saya pikir. Jadi kalau saya ngomong itu kan nggak enak Pak ya. Iya, Bapak ngomong kan. Biar Densu dengan Obi dengar ini. Jadi kalau menurut saya, walau dimanapun digoreng mau Agus, ini kan sudah dibalikan sama Agus. Itu siapapun ngambilnya haram punya, karena sudah disahkan menjadi satu hak dibagikan dengan ikhlas. Infak itu sedekah. Infak itu sedekah. Infak memang sedekah, Pak. Betul. Ibaratnya kita lah, ya kan. Ngasih ke orang, mak cakap nih ya, misalnya macam pengemis atau pengamen di pinggir jalan kita kasih, ya udah terserah si pengemis atau orang yang kita kasih inilah. Nah, suka hati kau lah, mau kau pakai apa di kau. Itu pun Pak, sebagai orang yang ngasih, walaupun ibaratnya aku ngomong, udah terserahlah kamu mau apa, tapi dalam hati aku yang terdalam nih, misalnya aku ngasih orangnya, dan kurasa pun bukan aku, semua orang mengasih itu pasti berharap uang yang dikasih atau sumbangan yang dikasih dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau lah aku nyumbang ke orang, kasih duit nih, ini aku kasih untuk kau, pergunakan ya dengan baik-baik. Oke lah, aku nggak ngomong, aku kasih aja duit, nah ini untuk kau. Di dalam hati aku berharap duit ini semoga dipakai lah untuk yang bagus-bagus lah, untuk keperluan hidup dia. Kalau lah aku tahu itu duit, nah dipakai untuk beli, maaf cakapnya, obat-obatan terlarang, maaf cakapnya sewa cewek dia, untuk enak-enak, pasti aku sedikit banyak, ya kok dipakai untuk itu, kan sedikit banyak aku merasa, sedikit banyak awalnya aku ikhlas, kan jadi gak ikhlas. Kok tahu gitu bagus, nggak usah aku kasih lah. Apalagi ini konteksnya Bapak, ini aku karena sama orang tua aku ngomongnya agak halus saja ya. Ini konteksnya Bapak, ini kan jelas-jelas dibukanya donasi itu kan ada tujuan. Di video Bang Densu yang podcastnya itu kan jelas-jelas di box deskripsinya tuh disebutkan untuk pengobatan Agus. Di situ dibikin ketikan kata-kata sama Bang Densu, bagi siapa yang menyumbang untuk pengobatan mata Agus, silahkan ini nomor rekeningnya. Berarti kan ada tujuannya. Bapak kayaknya ngerti agama. Bapak jelaskan kalau namanya yang kita berikan ke orang, kita ambil lagi hukumnya haram. Betul.
betul. Betul itu. Tapi Pak, yang mau saya singgung di sini, bagaimana dengan orang yang diamanahkan, dikasih sesuatu, dikasih duit lah, kayak anak Bapak. Nih Gus, duit kutitipkan di rekeningmu, ku kirim ke rekeningmu, pakailah untuk berobat. Nyatanya anak Bapak memakainya untuk bayar utang si Wawa, untuk top up saldo GoPay, untuk cekot Shopee, Tokopedia, tak apa-apa nggak tahu lah aku. Itu bagaimana hukumnya Bapak? Bagaimana hukumnya orang yang menyelewengkan amanah orang, yang tidak menjalankan amanah orang? Aku memang nggak ngerti agama, cetek ilmu agama. Sholat aja aku kadang-kadang malah kadang-kadang nggak sholat aku satu harian. Jujur aku bilang, nggak bohong aku. Tapi kok soal amanah, alhamdulillahnya aku diajari sama bapakku. Jalankan amanah yang diberikan orang. Amanah itu ibaratnya semacam hukum tidak tertulis yang wajib kau laksanakan. Nah, ini ku tekankan Pak ya. Semoga videoku ini nyampe sama entah dirimu, entah sama orang-orang sekitarmu ya, syukur-syukur ya kan, mana tahu ya kan. Yang namanya amanah itu wajib dan harus dilaksanakan. Di sini di pidato Bapak sama sekali nggak ada nyinggung amanah kan? Jangan mentang-mentang rekening uang semua masuk ke rekening itu udah pasti milik Agus. Pengacaranya pun sama bodohnya. Itu kalau uang udah masuk ke rekening Agus berarti ya punya Agus. Logika, kita main logika aja ya kan? Kita pakai cakapmu ya Bang Farhat. Kau bilang semua uang yang masuk ke rekening Agus udah pasti milik Agus. Sekarang masalahnya duit ada di rekeningnya yayasan. Berarti udah jadi milik yayasan dong. Itu aja logikanya. Ngapain kalian minta lagi? Kayak dulu ada kasus ya, aku ingat ada kasus itu. Salah kirim rekening. Ada si A mau ngirim duit lah sekian juta ke rekening si B. Tahu-tahu sama teller banknya salah tulis nomor rekening, nyasar ke rekening si C. Itu apa lantas jadi ini? Lantas jadi milik si C? Enggak. Tapi di kasus itu si C ngomong udah masuk rekening aku ya berarti punya aku lah. Kalau aku di posisi C itu aku balikkan duit, karena tuh aku merasa itu bukan duit aku, bukan hasil jerih payah, keluar keringat, keluar tenagaku. Nggak akan mau aku kalau orangnya minta dibalik. Kan posisinya si ibu Beni, si ibu atau bapak nggak tahu lah aku, yang punya rekening Beni nanya lo kok nggak masuk uangnya. Nah jadi sama si Ani dicek lah ke bank, rupanya salah, ada kesalahan di situ. Jadi dikonfirmasi lah ke si C, rupanya kata si C nggak mau, dia katanya uang yang udah ini masuk ke rekening dia berarti punya dia. Nah, itu salah itu kalau aku bilang. Kecuali kalau si C ini nggak tahu posisinya, loh ini kok bisa nambah ya ini aku. Tapi kalau aku di posisi si C, ya kan, ini bukan aku sok jujur ya, tapi memang seharusnya begitu. Masuklah uang ke ini tanpa aku tahu tuh duit siapa. Aku pasti mempertanyakan ke bank, maaf Mbak, Bang, ini kok kemarin masuk gini-gini, aku nggak tahu ini uang apa. Aku merasa aku sama sekali nggak minta transferan dari mana-mana, nih kok ada masuk duit segini. Kan bisa dicek tuh duitnya dari mana, ya kan, siapa yang ini minta transferkan ke rumah rekening itu. Kalau memang terbukti salah, ya udah balikkan. Kalau kalian memang orang yang jujur, ngerti apa itu namanya amanah. Nggak usah selalu patokan kalian itu uang masuk rekening jadi hak milik, uang masuk rekening jadi hak milik. Nggak kayak gitu konsepnya Bapak. Uang yang dikasih sama para donatur itu ada amanah di situ, ada tujuannya. Capek. Kalau diam aja pun aku capek, repot juga capek, serba salah ya kan. Tapi kalau diam aja pun rasa aku mengganjel di hatiku, udah bagus, keluarkan aja dengan cocok-cocokan aku ya. Kayaknya dari banyak-banyak konten kreator pun udah banyak ngasih wejangan, ngasih pengertian donasi itu artinya apa, amanah itu artinya apa. Gak masuk ke telinga orang ini semua, heran aku kan. Terus bawa orang aja, nggak ada hubungannya Bapak. Astagfirullahaladzim, aku kalau orang-orang ini kok obi kali bawa suku. Baru kemarin aku merepet soal si Herlin tuh kan, si bawa suku, bawa agama.
Oke, Bapak bawa agama nih. Kita sama-sama muslim nih. Nah, adakah orang-orang yang ngajari Bapak? Amanah itu apa, Pak? Pelaksanaannya bagaimana, Pak? Hukumnya bagaimana, Pak? Ada nggak? Aku berharap di keluarga si Agus sih setidaknya ada lah satu yang ngasih pengertian. Nggak ada sama semua otaknya. Apalagi katanya ya. Biasa kita dapat. Ditepuk tanganin pula itu. Luar biasa Bapak ini katanya. Ya udahlah, luar biasa lah. Kita lagi mikir. Ah, paham hukum katanya. Tanya seorang berarti ini kata sama dia. Saya mengajak meminta lagi. Macam mana? Macam mana hukum itu? Baru saya buka firmannya, hadisnya. Nah, bawa firman, bawa hadis. Jadi masa saya heran, kenapa ini dapat? Saya diam aja, 4 bulan dari tadi. Tidak pernah saya wajar apa-apa. Tidak pernah. Jadi Bapak bagaimana dengan perjuangan si Bapak? Harganya tahu Bapak? Begini Pak, perjuangan Bapak di sana Bapak. Oh, dukung Farhad ya. Bapak tidak meminta duit. Oh, Farhad tidak minta duit. Mengharapkan sesuatu. Saat ini Pak. Saat ini tidak minta duit itu si Gondrong. Tapi Bapak yakin seandainya nih Pak ya, kita andai-andai ya Pak ya, menang ini si Agus dapatlah 1,3 M itu, yakin si Gondrong gak minta duit? Zaman gini kan Pak, yakin Bapak gak minta duit dia? Yakinnya bersyukur memang dia gak minta duit, gak pernah mengharapkan sesuatu dari kami katanya. Iya saat ini. Bahkan dibiayai. Oh, bahkan dibiayai katanya. Saya ini sudah sangat beruntung. Bagaimana saya mau meninggalkan Bapak? Oh, nggak mungkin katanya nggak mungkin meninggalkan si Gondrong. Meninggalkan dia. Sedangkan di sebelah pihak sana nggak tahu dosa. Nah, oi. Pihak sana nggak tahu dosa. Bapak. Pihak Agus, Pak. Nggak amanah apa nggak dosa, Pak? Memang ya kalau orang, kata bapakku, kata ayahku, ada juga benar kata ayahku. Orang semakin baik memang semakin banyak kan kadang musuh. Yang terus-terusan, yang getol menyerang dia. Akan bertumbuhan tuh orang-orang yang sirik lah, yang apa segala macam untuk menyerang si orang baik. Udah biasa itu kata ayahku. Karena sebaik-baiknya orang berbuat baik, ini kata ayahku ya Kang, seumur hidup mau berbuat baik, pasti nanti ada suatu titik anakku kayaknya mau masuk nih. Nah, dengan rambutnya yang belum disisir itu, di satu titik, suatu ada kejadian, pasti dia akan mengalami kejadian yang benar-benar menekan hidupnya. Tapi itulah ibaratnya yang jalan Tuhan untuk menaikkan derajatnya. Itulah nasihat ayah. Kurasa mungkin ya kan, karena sebelumnya Tenovi kan ibaratnya cuman ya dapat ganjalan-ganjalan kecil lah dalam menjalankan yayasannya kan. Kali ini kan benar-benar dahsyat ya kan, berbulan-bulan udah. Apalagi katanya ya, Tahu dosa katanya ya. oh habis tahu dosa. Bapak Agus Itu ya. jauh lebih. Kadang-kadang depresi sebenarnya ingin itu sekarang bukan jawabannya nanti yang baik yang nggak bagus yang baik. Jadi nanti itu tadi ketika kita keseluruh Jawa tahu. Udah kawan ngawur ceritanya. Maunya kan ya seperti tadi tanya ini bagaimana kejadian besar. Kan kita tahu dan kami kita bagaimana yang ada sekarang tidak lebih tidak mengurangi. Jangan kembalikan. Tidak melebihi, tidak mengurangi. Mulut-mulut para konten kreator udah pada berbusa semuanya Bapak. Mengingatkan awal kejadian ini kayak mana. Udah. Kan jelas gara-gara masalahnya. Uang itu yang katanya 200 berapa nggak tahu lah, aku nggak ngerti lah. Terindikasi adanya penyelewengan. Nggak usah bahas-bahas yang masalah
Jangan kalian tuh berfokus sama uang yang ditarik Tenovi itu. Jangan. Yang kalian fokuskan tuh kenapa? Apa penyebabnya Tenovi itu ngambil duit itu lagi? Maksud Tenovi ambil duitnya itu untuk diamankan Bapak, supaya tidak ada orang-orang di sekitar anakmu memanfaatkan duit itu. Ih, capek ngomongnya. Tapi nggak ngomong Bunda, capek juga ya kan, nyesek di dada. Maksud Tenovi itu menyelamatkan anakmu loh Bapak. Lihat sisi baiknya, jangan sisi buruknya aja. Tengoklah sekejap aja. Memang udah masuk uang 1,5 miliar itu. Dalam hitungan berapa minggu aja udah lenyap 200 juta. Kemana-mana duitnya, dialirkan ke sinilah, ditransfer ke sinilah, bayar utang Wawa lah, apa segala macam. Itulah maksud Tenovi itu, itulah untuk melindungi anakmu itu, supaya uang 1,3 M ini diperuntukkan, diutamakan untuk pengobatan mata anakmu Bapak. Bapaknya siapa? Bapaknya Agus. Siapa? Bapaknya si Agus. Yang gondrong. Yang gondrong tuh pengacaranya. Bapak Agus yang ini loh. Bunda tunjukkan. Penasaran deh sama bapaknya si Agus. Nah ini bapaknya Agus. Karena ada kecurigaan itulah dipertanyakan sama Tenovi, diminta mutasi korannya supaya Tenovi tahu duitnya kemana aja. Tenovi itu udah baik kali loh Pak. Dia benar-benar peduli sama anakmu, makanya dia nggak mau anakmu tuh jangan sampai dimanfaatkan orang. Makanya diamankanlah duit itu. Supaya itu pun Tenovi pun udah mikirkan masa depan anakmu nya sebenarnya. Maksud Tenovi itu itulah, bolak-balik udah banyak konten kreator yang ngasih tahu sama kalian tuh. Maksud Tenovi itu uang tuh diamankan, berobat dulu. Di Indonesia nggak bisa ke luar negeri. Udah ada selesai dari luar negeri itu, memang kalau nggak bisa lagi, memang udah mentok lah, misalnya mak cakap nih kita ambil tak minta ya kan. Divonis buta lah anaknya. Itulah maksud Tenovi, karena kemungkinan besar nih, aku nggak bilang orang buta nggak bisa kerja ya, aku nggak bilang kayak gitu, karena ada juga nih orang buta yang kerja, ada. Amit-amit ya bang, amit-amit jawab bahaya kan, divonis buta lah selamanya anak, dan kemungkinan besar dia kesulitan lah cari kerja ya kan. Itulah maksud Tenovi. Selesai berobat itu mungkin habislah, kita anggap aja habislah 500 juta. Nah, sisanya itu maksud Tenovi itulah buat kos-kosan, dibikinlah mungkin entah berapa rumah gitu ya kan. Itulah penghasilan anakmu untuk masa tuanya nanti. Paham ya Anda kan? Sama nanti bikin rumah, entah belilah mobil satu. Itu sebenarnya. Kalian ngerti nggak? Tapi udah kayak mana sekarang? Ah udahlah. Sedangkan di Indomaret banyak orang bilang kan yang itu yang cerita ya. Iya. Di Indomaret orang belanja sisa 200 perak disuruh donasi, tapi bilangnya gini, ya boleh asalkan jangan kasih ke Agus. Dia jadi meme-meme lagi ya kan. Jadi dia candaan orang jadinya. Itulah maksudnya Bapak. Jangan melihat tindakan Tenovi yang narik itu lagi kalian anggap salah. Niat dibalik dia narik duit itu, seharusnya itu yang jadi pertimbangan kalian. Kalau aku jadi dirimu ya Pak ya, kalau aku jadi dirimu, aku tanyakan sama Tenovi, maksud Tenovi itu diamankan untuk gini-gini, aku dukung. Iyalah, aku dukunglah si Novi ngambil duit anakku, daripada nanti masalahnya ditolong dia pun bukan dari keluarga kalian. Masih wajar itu kok, masih aku mendingkan lah. Nih kalau nggak mendingkan lah ya, walaupun penyelewengan juga jatuh. Masih mending itu kalau wawaknya dari dia. Dari misalnya nih dari entah saudara bapak gitu ya kan, entah abangnya bapak, adiknya bapak ditolong Agus. Itu aku bilang walaupun salah juga ya kan. Masih mending ini dari biniknya. Orang luar bisa dibilang, Bapak. Bini orang luar. Bukan biniknya, uak biniknya loh. Wawak tuh yang kemarin itu bukan wawaknya si Agus, wawaknya si istrinya, kan orang luar jatuhnya. Jadi kan terkesan ini ya, keluarga istri, keluarga mantumu memanfaatkan si Agus. Tenovi nggak mau itu terjadi Bapak, makanya diambilnya lah balik duit itu, dipindahkannya ke yayasan. Nah biar Tenovi yang ngatur semuanya, pengobatannya kayak mana, ada sisa kasih ke anakmu. Dibuatkanlah usaha dia untuk masa dia nanti. Itu pada pikiran kalian tuh udah duit aja itu. Makanya yang kalian lihat itu kesalahan Tenovi yang ngambil duit balik itu, kalian anggap kesalahan dia yang terbesar. Marah kalian di situ. Yang niat baik dia menyelamatkan duit itu nggak kalian pandang lagi kan.
Itulah kalau pikiran tuh udah diracuni orang-orang nggak jelas itulah. Makanya pilih kawan tuh yang bagus. Ya, udah diracuni oleh Sama pengacara-pengacaranya itu. diracuni oleh mata keuangan. Diracuni sama uang juga. Pening lah Yuanda dengan orang-orang kayak gini. Sikit duit. Gak ngerti amanah. Itulah kok Bunda bilang. Masih mending lah kok udah buat salah. Masih mending udah buat salah nih. Udah ketahuan salahnya nih. Dikasih tahu sama orang, oh salah kok gini-gini. Ya udah kalau orang yang memang tahu salah, udah pasti diam aja dia. Diam, kalau nggak ya dia, Mas, saya minta maaf. Ini tidak. Masih cari cara dia untuk membenarkan tindakan dia. Kayak si Wawaknya itu. Tapi kalau misalnya donasi itu seharusnya sesuai ekspektasi, yang kalau perbaiki mata Ya iya, cuman makanya lah dia malah bayar rumah. Ya itulah makanya katanya Bunda bilang masih mending itu rumah dia, ini rumah Wawa dari pihak bini pula. Apa nggak marah netizen? Intinya Yuanda, kalau namanya donasi itu, ini orang nggak ngerti lah Bunda ya kan. Kok banyak orang menyamakan donasi sama ibaratnya ngasih gitu aja, kayak ngasih pengemis atau apa gitu. Ya beda. Nah, yang namanya donasi itu, orang buka donasi itu kan ada tujuannya. Nah, kayak Tonovi ini kan buka donasi untuk si Agus nih kan, situ jelas-jelas dibikin untuk pengobatan mata. Nih sama sak kulitnya lah, kulitnya kan kena bakar tuh, untuk berobat si Agus inilah maksudnya. Kan ada tujuannya, makanya dibuka lah open donasi itu. Nah, kalau setelah tuh kumpul duitnya rupa dipakai yang lain, apa yang donatur tuh nggak marah yang mengasih duitnya itu? Tuh, kok duit aku untuk berobat kok dipakai untuk bayar rumah? Kok dipakai untuk cekot Shopee? Kok dipakai untuk saldo GoPay? Apa itu maksudnya? Nanti ujung-ujungnya aturan orang yang awalnya ikhlas kan jadi nggak ikhlas. Ya kayak Yuanda lah contohnya. Oh, pasti ada kan kayak orang kata, Mak, aku nggak ikhlas Agus itu, ku anggap utang, kita tengok aja di akhirat kita. Bukan ini ya itu kan hanya ceritaan orangnya. Misalnya Yuanda nih, misalnya kawan Yuanda. Aduh Yuanda, sakit perut aku kata dia. Terus ya udah kau pergilah berobat. Ini aku kasih kau duit. Yuanda kasih ini duit nih untuk berobat sama kawan Yuanda. Rupanya kawan Yuanda pura-pura. Bukan dipakai untuk ini. Dibelinya tak mau cakap tak beli rokok dia atau apa. Marah Kak Yuanda? Pasti marah begitu ketahuan kan, kok pakai beli rokok, kok udah berobat? Belum. Misalnya kata kawan Yuanda nih ya kan. Rupanya ketahuan dia beli rokok. Apa nggak marah Yuanda? Marah. Ya marah, sama kayak donatur itu. Itulah contoh kecilnya. Intinya kita tuh hidup tuh harus tuh, kalau ada orang amanahkan sama kita, jalankan. Nggak susah kok jalankan amanah itu sebenarnya. Orang aja kalau udah karena gelap nengok duit itu, udahlah kemana-mana pikirannya, kemana-mana. Oh aku bisa beli ini, itulah pikirannya. Udah nengok duit segepok itu, yang kata Upin itu, kayak yang kata Upin, wih banyak kali kosongnya. 1,5 M ya kan, banyak kali kosongnya. Udah, yang mata buta nih, nggak ingat lagi dia. Yang ingatnya apa-apa dikerjai dia. Udah banyak kali 23 menit. Udah lah ya. Dia lebih penting membeli barang mahal biar terlihat kaya daripada mementingkan dirinya. Bukan kasusnya si Bang Agus ini, dibayarkannya utang rumah uak bininya. Terus beli sesuatu, katanya beli Shopee Tokopedia terus katanya ada bayar uang sekolahnya si Wawa, anak sekolah Wawa. Nah, itulah katanya. Ya udahlah, sampai jumpa lah di video aku selanjutnya. Bikin kopi? Buat sendiri. Ya, Assalamualaikum.